Subscribe yo. Kali ini kita akan lihat perkembangan Gunung Merapi. Kemarin katanya meletus, dan update November 11 ya 2020. Pada titik pertama gagal karena tertutup banyak pepohonan dan lokasinya juga di peladangan. Kalau ke atas jalannya susah. Itu di daerah Desa Sangop, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Akhirnya saya turun dan pindah ke titik kedua, yaitu di wilayah Teles, di objek wisata Teles Indah, tapi masih di bawah ya, di Embung Teles tepatnya. Jalan menuju ke Teles lebih banyak didominasi oleh truk-truk sirtu, pasir dan batu. Mesti hati-hati persimpangan dengan truk-truk pengangkut pasir dan batu. Sampai di hampir 1 kilometer dari Teles, jalanan sudah mulai rusak, aspalnya mengelupas dan banyak lubang di sana sini, kanan kiri, jadi mesti hati-hati. Tapi akhirnya sampai juga di Teles, di Embung Teles. Kalau jalan naik lagi, jalannya sangat rusak, jadi motor saya kasihan nanti, BBM-nya juga sudah habis. Nah, di Embung Teles ini ada spot, ada menara pandangnya. Ini dari arah bawah ya, ada bentungannya, bekas longsoran gitu atau keruan ini ya, itu terlihat di atas. Kita nanti ke sana. Di menara pandang itu kita bisa lihat puncak Gunung Merapi yang mengepulkan asap. Ini view dari gardu pandang di atas Embung Teles. Ini Embung Teles ya, terlihat hijau. Ini di lantai 2 menara ya, itu bayangannya, bayangan saya. Tadi kita di sana arahnya, itu menara kedua di atas 3 lantai itu. Di lantai paling tinggi ini tidak ada pembatas, jadi rasanya ngeri. Kaki saya sampai gemetaran ini, gak berani mendekat ke pinggir, cuma di tengah dan ambil gambar. Di atas tebing itu, pohon-pohonan itu ada banyak kera itu. Nah, kita lihat Embung atau Gunung Merapi. Saya jadi kurang fokus karena kera-kera itu, karena mereka suaranya keras banget, suara kera jantan yang memperingatkan anggota-anggotanya agar waspada, ada orang datang. Maaf, zoom kameranya nggak jelas, ini cuma kamera HP. Kita nanti ke arah sana, ke menara kedua yang di atas, ini bisa lebih jelas. Di sebelah selatan itu ada Sungai Talang, ada pula objek wisata Sungai Talang sekitar 1 kilometer, tapi harus ke bawah dulu, jadi jaraknya jadi mungkin 10 km 20 km ya. Kalau jalan kaki rasanya bisa sih, cuma itu di situ kan hutan, jadi mungkin nanti ada apa-apa di sana, mungkin ada macan. Ngeri. Saya pasang tripod dulu. Kita merekam kondisi puncak Merapi sekarang. Menurut berita di daerah sekitar Magelang, di wilayah Magelang itu masyarakat sudah mulai diungsikan. Ya, beritanya juga ramai di YouTube, di televisi.
Tapi kalau di sini di wilayah Klaten santai-santai aja kayaknya. Dari posisi objek wisata Teles Indah memang sepi sih, tadi banyak truk-truk pasir. Saat naik ke Teles ini tadi banyak juga sih yang wisatawan yang turun, tapi di sini sepi sekali. Ini bukan objek wisata ya. Yang objek wisata bagian selfie yang di atas lagi, tapi jalannya rusak. Kita turun menuju bawah dan berganti ke menara yang di atas tadi. Kondisinya sudah berkarat nih besi-besinya, tapi di sana tadi ada batu, kayaknya mulai dibangun lagi nih, tapi nggak tahu dah. Ya beginilah kondisi di Embung Teles. Ya kayaknya pernah ada orang yang kesini, mungkin ada yang sering kesini tapi nggak banyak. Tempatnya juga terlihat kurang terawat, sudah mulai ditinggalkan kayaknya. Tapi untuk fungsi embung sendiri tetap masih dipertahankan. Dengan tenaga tersisa, saya paksakan naik meski sedikit ya terengah-engah, tapi saya harus ke puncak menara yang kedua tadi yang di atas untuk melihat lebih jelas kondisi Gunung Merapi terupdate. Kondisi tempat ini masih bagus sebenarnya, cuma memang nggak terawat, banyak rumput-rumput liar, batu-batu tangganya masih utuh. Tadi kita di sana di menara itu, naik lagi, tapi kaki rasanya seperti diganduli. Aduh, berat banget ini. Saya terus memaksakan diri untuk naik. Oh iya, saat saya sampai di sini sudah hampir asar, jadi kondisi masih panas, cuaca panas. Lokasi ini memang dulunya tempat wisata dan sekarang sudah jarang pengunjung. Oh ya, jangan lupa subscribe ya untuk bisa terus melihat update dari video-video terbaru dari channel Penjelajah Horizon, agar saya terus bersemangat membuat video-video seperti ini, video video petualangan dan penjelajahan. Oke, lanjut, kita menuju ke menara pandang yang atas tebing tadi. Ternyata di sebelah utara itu, sebelah utara jalan ada perumahan, ada rumah warga yang lumayan mewah. Sekarang kita masuk ke wilayah taman. Ini bekas taman, ini sudah penuh semak. Ini ada bungalau untuk duduk-duduk. Kerannya masih di sisi tebing di sebelah kanan itu
kerajaan, tapi kelihatan nggak itu ya, tuh suaranya. Tampak puncak Merapi yang ya indah, tapi sebenarnya berbahaya. Di lingkungan lereng-lerengnya sangat subur, makanya banyak penduduk tinggal di sini di sekitar lereng-lereng Merapi. Ratusan ribu orang menggantungkan hidup di sini di lereng Merapi, mulai dari wilayah Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Ada jutaan, ratusan ribu orang yang menggantungkan hidup di sini. Makanya pemerintah memberi perhatian khusus untuk wilayah lereng Merapi ini karena rawan bencana. Banyak dibangun spot-spot dan titik-titik pengamatan seperti ini. Bahkan ini di tempat wisata bisa dua fungsi, untuk selfie, itu juga menara pandang pengamatan Merapi. Sampai di lantai atas guys, lantai ketiga di menara pandang ini. Sampai di sini saya speechless, sudah kelelahan, nggak bisa ngomong lagi. Sampai di atas saja sudah alhamdulillah ini. Selamat menikmati pemandangannya guys. Seperti itulah kondisi Merapi sekarang. Di bawah tampak taman yang sudah nggak terpakai lagi, terbengkalai. Fasilitasnya sebenarnya cukup lumayan, cukup banyak. Ada menara pandang, ada embung, ada tempat bermain, kolam dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, untuk sampai ke sini jalannya harus naik terus, dan sampai di puncaknya ternyata rusak. Nama objek wisata Teles Indah memang sesuai, begitu indahnya tempat ini di Teles ini, makanya dinamakan Teles Indah. Cuma jalan ke sini memang terus menanjak, dan hampir sampai ke Teles ini jalan sangat rusak. Memang susah ya ngelola tempat wisata itu, tempatnya luas tapi terpencil, biaya pembangunan juga mahal, untuk mencapai lokasi jalannya juga seperti itu. Jadi gimana itu, kalau ada niat kesini pasti bisa deh, untuk bisa menikmati keindahan alam ini, keindahan ciptaan Tuhan. Gak peduli lokasi, untuk menuju ke sini yang pasti akan terbayar dengan pemandangan yang indah dan rasa merdeka, ya, rasa bebas di alam, bisa menikmati keindahan ini, bebas dari segala apapun sewaktu kita tinggal di rumah. Makanya ayo yang suka bertualang,
kita saling share, berbagi pengalaman, mungkin akan berguna di masa depan. Betul kan? Saatnya turun lagi untuk istirahat. Kaki dan tubuh rasanya sudah pegel-pegel sekali ini guys. Aduh ya, kita harus turun ini untuk ambil minuman, karena minumannya ada di sepeda motor, di jok sepeda motor. Ini belum jelas itu puncak Merapi, puncak sisi timur atau utara. Oke, demikian tadi
adalah video dokumentasi petualangan saya mengintip aktivitas Gunung Merapi yang katanya kemarin meletus. Monggo dikasih komentar, di like dan di subscribe. Kritik juga bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dari channel Penjelajah Horizon.